Jadi teman-teman yang masih bingung nih materi SKB untuk jabatannya apa sih? Jadi teman-teman bisa cari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pejuang, kembali lagi di channel YouTube-nya Indra Yuliana Irahas. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal, salam kenal. Nama saya Indra Yuliana, pejuang CPNS pada tahun 2019 dan berhasil mendapatkannya pada tahun 2020. Di channel ini saya akan berbagi pengalaman perjuangan mendapatkan NIP. Jadi bagi teman-teman yang berminat, jangan lupa subscribe ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai SKB. Apa sih itu SKB? Bagaimana sih sistem SKB ini? Materi SKB itu apa sih? Nah, di sini saya akan bahas mengenai itu semua, mengenai tentang seleksi kompetensi bidang. Jadi teman-teman yang berminat, nonton terus ya. Nah teman-teman, berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS. Nah, tahapan pengadaan PNS ini terbagi atas 3 nih teman-teman, 3. Yang pertama itu tahapan seleksi administrasi, yang kedua tahapan seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiga adalah tahapan seleksi kompetensi bidang. Nah, kedua tahapan ini yaitu seleksi administrasi dan SKD teman-teman sudah lewati kan. Jadi saatnya teman-teman untuk tahu, untuk paham apa sih itu SKB, tahapan seleksi kompetensi bidang. Nah, teman-teman, apa itu SKB? SKB adalah tahapan terakhir dari pengadaan CPNS nih teman-teman, yang dilakukan untuk menilai kompetensi bidang yang teman-teman miliki. Jadi kompetensi bidang dari seorang pelamar, apakah sesuai dengan standar kompetensi bidang jabatan formasi yang dibutuhkan. Seperti itu teman-teman. Siapa saja sih yang bisa ikut ke tahap SKB? Nah teman-teman, yang bisa ikut ke tahap SKB sudah saya bahas ya di video yang ini. Jadi teman-teman bisa lihat video tersebut untuk mengetahui apakah teman-teman ini bisa masuk nantinya ke tahap SKB. Jadi intinya nih teman-teman, yang bisa masuk ke tahap SKB adalah teman-teman yang lolos perankingan. Jadi teman-teman yang mendapatkan nilai tertinggi nih di jabatan di formasi jabatan yang teman-teman pilih. Jadi kalau umpamanya nilainya formasi jabatan yang dibutuhkan 1, jadi 3 nilai tertinggi yang bisa masuk ke tahap SKB teman-teman. Jadi teman-teman semoga lulus perankingan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar untuk tes SKB teman-teman. Bagaimana sih pelaksanaan tes SKB ini? Nah teman-teman, pelaksanaan tes SKB ini diselenggarakan oleh BKN nih teman-teman, menggunakan sistem CAT. Jadi pelaksanaannya sama ya teman-teman dengan pelaksanaan tes SKD yang teman-teman sudah lewati. Apa saja sih materi dari SKB ini? Nah teman-teman, materi SKB ini itu berbeda-beda sesuai dengan jabatan formasi yang teman-teman pilih. Jadi untuk jabatan fungsional itu materi SKB disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional yang kemudian diintegrasi ke bank soal yang diselenggarakan oleh BKN nih teman-teman. Jadi diintegrasi ke bank soal di sistem CAT ya teman-teman. Sedangkan untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun nih teman-teman dengan jabatan fungsional terkait. Jadi contohnya nih teman-teman, umpamanya analis konservasi kawasan. Nah, analis konservasi kawasan ini hampir sama tugas dan fungsinya dengan pengendali ekosistem hutan di bidang KSDAE nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa pelajari tugas pokok atau peraturan-peraturan yang sesuai dengan jabatan tersebut.
Jadi teman-teman yang masih bingung nih materi SKB untuk jabatannya apa sih? Jadi teman-teman bisa cari jabatan fungsional yang serumpun dengan jabatan teman-teman. Jadi cari nih teman-teman, jabatan teman-teman itu serumpun dengan jabatan apa sih? Jadi kalau umpamanya teman-teman sudah mengetahui bahwa ini jabatan teman-teman itu serumpun dengan jabatan fungsional yang ini, teman-teman bisa pelajarin nih materi pokok jabatan fungsional tersebut. Nah, teman-teman, selain dari materi SKB dengan menggunakan sistem CAT, terdapat juga materi-materi SKB yang lain nih, teman-teman. Seperti kesemaptaan, tes kesemaptaan atau tes fisik nih, teman-teman. Yang kedua itu psikotes, yang ketiga wawancara, tes kemampuan berbahasa asing, kemudian tes kesehatan jiwa, dan tes-tes lain sesuai dengan persyaratan jabatan nih teman-teman. Jadi sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi teman-teman, tergantung dari instansi dan jabatan yang teman-teman pilih ya. Apakah mau menambah materi SKB selain CAT atau tidak. Jadi umpamanya nih teman-teman, di instansi KLHK untuk jabatan P itu P dan penyuluh dia itu hanya tes SKB CAT nih teman-teman. Tapi untuk jabatan polisi kehutanan itu ada 3 tes SKB-nya nih teman-teman, yaitu materi SKB CAT, psikotes dan tes fisik nih teman-teman. Kalau tahun 2018 teman-teman katanya untuk P itu ada kesemaptaannya teman-teman. Tapi pada tahun 2019 itu pada tahun kemarin saya itu cuma CAT saja teman-teman. Jadi tergantung instansinya ya teman-teman, mau menambah atau malah mengurangi seperti itu. Nah, berapa nomor sih jumlah soal tes SKB dan durasinya berapa menit nih teman-teman? Nah, kalau untuk soalnya nih teman-teman ada 100 nomor dan untuk durasi waktunya itu 90 menit teman-teman. Jadi, teman-teman harus mampu mengerjakan 100 nomor ini dalam 90 menit. Jadi teman-teman sudah paham dong materi SKB itu seperti apa, SKB itu seperti apa, soal-soalnya bagaimana. Jadi tinggal teman-teman pelajari materi-materi untuk tes SKB nanti ya teman-teman. Semangat terus teman-teman untuk mendapatkan NIP pada tahun ini. Jangan patah semangat teman-teman, teman-teman harus berjuang terus. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!